muncul tekan quick, ada quick empty group edit seriesnya. Dilanjutkan mungkin dari kembali lagi ke Excel, copy di blok yang tadi, copy paste ke sana. Copy data dari Excel beserta nama variabelnya mau ya biasa. Tinggal kita balik dulu ke sini ke Excel, di blok semua data ini ya. Kemudian kita copy paste ke sini, taruh kursornya paling atas. Ini data siap diolah. Tinggal pilih menu apa. Kemudian dari sini kita bisa ngolah sederhana. Bisa kita lihat analisis deskriptifnya, bisa lihat korelasinya. Kalau kita mau gratis ya paling dapat versi student yang 30 hari. Kalau mau yang versi lengkap ya kalau dulu ya sekitar di atas $17.000 satu itu lengkap. Kemudian ada lagi Stata. Stata itu bisa di-download, saya dapat juga gratis, kita asal pinter cari tempatnya aja. Cuman Stata itu hasilnya, instruksinya hasilnya itu dalam bentuk tabel teks. Kalau ini hasilnya itu dalam bentuk tabel yang numerik yang bisa di copy paste dan kondisinya juga sudah rapi. Seperti ini. Kalau misalkan kita coba, nanti semua yang mau dideskriptifkan masukkan ke sini. Kalau bisa diklik, tulis ROA yang akan muncul gitu ya. Atau tulis lengkap juga boleh. Kalau variabelnya banyak, kalau saya suka copy atau buatkan di notepad atau di itu apa namanya itu di Wordpad, nanti baru copy paste ke sini. Kemudian ini contoh hasilnya kalau bisa di copy ke Word ke Excel. Misalkan ROA tadi gimana, minnya berapa, mediannya berapa. Kemudian observasinya ada berapa, standar deviasi ini. Nah, sampai ketahuan juga Jarvis-Veranya atau probability-nya. Berarti ROA ini tidak normal. FDR dia menyebar normal, BOPO tidak menyebar normal. Ini bisa ketahuan. Kemudian mengolahnya bagaimana? Kalau kita mau korelasi, tinggal pilih aja korelasi. Quick group correlation. Common sample atau individual sample. Kemudian ini korelasi. Nanti akan ketahuan berapa korelasinya tentang dirinya sendiri, akan ketahuan bahwa dia satu. Nah, di sini akan kita lihat kelihatan mana yang paling besar koefisien korelasinya. Nah, kalau dia dari sekian ini ada yang di atas 0,86, di atas 0,85, 0,86 ke atas, berarti antar variabel tersebut kalau pakai antar variabel bebas itu ada multicollinear, ada hubungan yang erat. Oke. Kemudian caranya gampang. Kemudian bisa juga kita kalau misalkan mau bukanya open group, kemudian seperti ini Granger causality. Kalau kita menghubung hubungan kausalitas antar variabel bisa. Kemudian regresi, tinggal di sini dari menu estimate equation. Nah, sebenarnya pakai EPUS ini bisa yang tidak tidak dated, tidak time series, mau panel data bisa yang undated. Tetapi lebih enak kalau menggunakan data time series. Kemudian di sini kita klik nih, klik estimate equation, nanti kita tinggal tulis di sini. Misalkan ROA dipengaruhi variabel konstanta, dipengaruhi BI rate, misalkan dipengaruhi oleh BOPO dan sebagainya. Tinggal kita klik seperti ini. ROE, C, ROA, BNPF. Ini artinya variabel bebasnya nih, variabel terikatnya ROE. Dipengaruhi konstantanya ini ROA, NPF, FDR, BOPO. Tinggal kita. Nah, kalau kita biarkan aja least square, artinya dia panel least square atau full least square. Oke. Ini kelihatan dari sampelnya dari 2013 sampai 2017. Oke. Nah, hasil regresinya seperti ini. Hasil regresinya metode PLS. Nah, hasil di sini panel least square atau full least square. Di sini ada berarti 5 tahun, ada tentu mungkin ada yang dianggap jumlah observasinya 59 harusnya 60, dianggap N-1 ya, total ambil. Tentunya ada yang
enggak balance ya. Kemudian di sini ketahuan konstantanya 0,45 sekian. Nah, standar errornya 0,08. Nah, ini T statistiknya 5,34. Nah, kita lihat dengan DF sekian, derajat bebas sekian, apa namanya itu, N-nya 59 berapa? Uji T-nya, hitungnya. T tabelnya. T tabelnya itu kita lihat misalkan dengan apa namanya itu N minus K minus 1 berarti N1 1 2 3 4 berarti dari 60 kurang 4 kurang 1 berarti sekitar 55. Jadi DF 55 tabel T dengan ini 5% berapa? Ya, mungkin sekitar ya, saya nggak lihat tabelnya, kalau misalkan bisa dicek di tabel statistik, buku statistik, mungkin sekitar 1, berapa? 1,9 atau 1,9 atau lebih kurang 2. Nah, statistik inilah kita bandingkan dengan T tabel. Kalau T statistik dimutlakan atau T statistik lebih besar dari T tabel, maka dia apa namanya itu, maka dia signifikan. Atau kalau kita tidak punya T tabel, harus cari-cari, cukup lihat probability-nya atau p-value. Ini peluang kritisnya atau p-value-nya. Kalau nilai p-value kurang dari alfa, alfa yang kita tentukan, alfa itu taraf nyata. Taraf nyata 5%. Artinya selang kepercayaan 95%. Jadi errornya 5%. Pada apabila p-value lebih kecil atau sama dengan alfa, maka dia kontribusi nyata terhadap persamaan model tersebut. Kemudian begitu juga ROA. Nah, sebenarnya nilai T statistik ini 0,45 dibagi errornya adalah T statistik. Kemudian ROA ini 3,14. Misalkan ini standar 0,3 sekian, ini 8,6. Ini p-value sangat signifikan. Artinya ROA ini berpengaruh signifikan terhadap apa? Terhadap ROE. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya positif. Kemudian NVF 0 minus 0,44. Di sini, nah ketahuan berarti dia itu kalau pakai 5% ini mungkin 1,96 lebih kecil dari minus 1, lebih kecil dari minus 1,96 atau apa namanya, atau lebih T-table lebih besar dari T-value kalau dimutlakan ya. Nah, di sini terlihat kalau pakai 5% dia tidak signifikan. Tapi kalau taraf nyatanya diturunkan toleransinya menjadi 10%, ini signifikan. Tapi pengaruhnya negatif. Artinya apabila terjadi peningkatan satu satuan ya si non performing financing atau kalau bahasa Inggris kalau di bank apa namanya bank konvensional non performing loan, maka akan mengurangi kinerja daripada ROE itu sebesar 0,44. Kemudian begitu juga FDR juga berpengaruh negatif. Nah, tetapi di sini kita kalau pakai alfa 10%. Tapi kalau alfa 5%, dua ini tidak signifikan. NVF dan FDR itu tidak signifikan. Di dalam statistik ilmu sosial boleh apa namanya itu error atau alfa itu sampai 20%. Kalau saya pakai 10% saja. Artinya ada kecenderungan bahwa apabila NPF atau non-performing financing atau non-performing loan di bank syariah itu terjadi, maka akan berpotensi mengurangi tingkat daripada kinerja itu ROE. Kemudian apabila misalkan di sini FDR semakin tinggi, tapi di sini FDR juga signifikan pada 10%, maka akan mengurangi ROE itu. Bahkan di sini BOPO sangat signifikan. BOPO itu biaya operasional bank ya. Biasanya ini pun akan mengurangi daripada kinerja keuangan. Kemudian di sini kita lihat lagi R square-nya berapa. R square-nya 0,83 sekian. Adjusted R square-nya 88,5%, artinya 88%.
Kemudian ini nggak apa-apa di standar error of regression, world ini kan sebenarnya untuk proses penghitungan ini ya. look like likelihoodnya. Nah, yang perlu dilihat F statistik untuk melihat apakah secara keseluruhan model regresi ini layak atau tidak. Ini lihat uji signifikansinya, uji F itu kurang dari 5% lagi, 0,00 sekian. Dan yang berikutnya perlu diperhatikan adalah Darwin-Watson-nya. Darwin-Watson statistiknya. Biasanya Darwin-Watson statistik ini ada cara ngitungnya, ya. Tapi umumnya nilainya tuh sekitar ya nggak akan jauh dari 1,9 sampai 1,79 atau 1,8 sampai dengan 2,4. Tapi kalau ini di luar ini mungkin ada pengaruh serial correlation, auto correlation antar pengamatannya. Ini kemudian Hanan, Ekike dan sebagainya ini tidak terlalu penting ya, tapi di sini yang paling perlu dilihat karena dia ada time series panel data, tentu perlu dilihat dari Watson. Kemudian kalau seandainya kita ingin mengeran lagi, mengubah, apakah pakai metode fixed effect atau panel random effect, bisa dilihat dari panel option di sini. Nah, di sini tetap, tapi di sini ada panel option. Di panel option itu ada pilihan. Ini cross section mau fix atau enggak, atau mau non aja. Period mau fix atau tidak. Kalau kita anggap fix semua dengan dummy variable, maka dia akan menjadi fixed effect-nya hasilnya. Nah, waktu kita uji hasil fixed effect ini seperti ini. Hasilnya bagaimana? Ini square adjusted-nya semakin tinggi. Ini pun naik, Darwin-Watson-nya naik ya, mendekati yang baiknya. Kemudian di sini ada konstantanya signifikan, naruhannya signifikan, tapi di sini hanya NPF, FDR, boponya enggak. Kemudian nanti bisa kita cek lagi. Kemudian pakai pemilihan model dalam pengolahan data panel itu menggunakan misalkan uji Chow test. Uji Chow test itu ingin mengetahui apakah yang model yang bagus itu fixed effect atau fully square. Itu menggunakan uji Chow test. Nanti cukup dilihat dari view, klik kanan redundant, nanti akan muncullah dia hasilnya tolak Hanol atau tidak. Kalau dia itu tolak Hanol terima H1, F hitungnya signifikan, misalkan F hitung dan C-square-nya signifikan, maka dia fixed effect. Kemudian ada lagi kita membedakan antara random effect atau fixed effect menggunakan uji Hausman test. Sebaliknya ada lagi uji untuk melihat apakah pakai fully square atau fixed effect, gitu ya. Kalau di sini sudah jelas dia fixed effect, cukup tes ini 2, tidak perlu pakai tes ini, pakai LM test. Tetapi kalau dia random, tahu-tahu dari fixed effect dengan random terbilang random effect, tapi harus diuji juga pakai LM test ini, fully square. Nanti terbukti kalau dia signifikan ya berarti dia fully square gitu ya. Oke, ini caranya pemilihan model dalam pengolahan data panel. Lanjut. Di sini ada fixed atau random effect nih. Di sini redundant fixed effect. Oke. Kemudian ada random ya. Nah, di sini menggunakan Chow test ya. Redundant fixed effect test. Di sini equationnya seperti ini. Nah, kelihatan hasilnya pakai Chow test. Ini cross section C-square-nya 0,00 sekian. Artinya antara di sini apakah dia pakai Chow test fully square atau fixed effect. Nah, karena dia signifikan, tentu hasilnya fixed effect. Nah, di sini signifikan berarti lebih baik antara full dengan fully square dengan fixed effect, lebih bagus fixed effect. Maka yang dipakai fixed effect. Tetapi kita cek lagi, coba pakai random, bagaimana random effect. Nah, begitu di random effect kan nggak jalan dia. Kenapa? Tuh
way random effect nggak dibolehkan. Nah, kalau ada data yang unbalanced data, misalkan begini, waktu unbalanced data begini, begitu kita run, ada data yang kosong. Nah, begitu kita run pakai random effect, dia akan menolak. Misalkan katakanlah Bapak Ibu punya data seperti ini tadi, yang di Excel tadi, misalkan. Nah, ini ada yang kosong misalkan. Ada berapa yang kosong? Waktu kita run pakai random effect, dia nggak dibolehkan karena dia bilang karena ada data yang di sini. Two-way random effect not allowed, nggak dibolehkan, nggak bisa karena balance unbalanced panel data. Jadi tidak balance ya. Harus balance kalau pakai random effect. Kemudian dari hasil tadi dicek lagi, dicari yang terbaik. Pakai pick effect, use pick effect, nanti muncullah terbaiknya seperti ini. Di sini hasil terbaiknya di sini menggunakan ini tetap pakai row ininya C, jadi row-nya dikeluarkan, dapatlah C, NPF di sini signifikan, NPF-nya C-nya sangat signifikan, bahkan di sini kalau terjadi kredit macet di bank syariah itu non performing financing akan mempengaruhi berkurangnya ROE-nya sebesar minus 1,4%. FDR dia tidak, apabila perusahaan bank umum bank syariah itu, bank umum syariah BUS itu tidak, semakin dia tidak efektif, semakin dia makin besar biaya operasionalnya, maka akan mengurangi kinerja keuangannya itu dengan proxy bobot ROE sebesar minus 0,47%. Nah, di sini cross section dummy variable, periodnya dummy variable dia bagikan sendiri. Kemudian R square-nya 88,3%. R square adjusted-nya 88,0,6%. Ya. Kemudian ini standar error, F statistiknya sangat signifikan di sini 0,0 sekian. Kemudian Darwin-Wilson-nya juga bagus. Jadi secara simultan persamaan ini layak, baik. Kemudian kita sudah ini ya, Masya Allah sudah asar ya. Kemudian Darwin-Wilson-nya 2,4 juga. Ini masuk kepada skala bahwa dia pada posisi tidak ada efek autocorrelation atau serial correlation. Mungkin itu ya, pas banget. Nanti kita tanya jawab dan coba praktek langsung pakai Epius setelah mungkin sholat ini, setelah sholat asar, karena sekarang sudah masuk azan asar, kita jeda dulu barang 10 sampai 15 menit ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti kita bertemu lagi pas praktek, nanti kita praktek Epius. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa praktek sendiri, sampai praktek sendiri dengan tadi yang sudah pernah download ininya di install. Waktu di install itu passwordnya demo, kemudian setelah dia terinstall, perhatikan di sini biasanya ada lihat antivirusnya dia aktif atau tidak. Kalau bisa dinonaktifkan, baru nanti di saat ini lakukan install, setelah diinstal baru dilakukan cracknya pakai patch file yang sudah saya kirimkan via WA tadi. Mudah-mudahan tidak dihapus oleh komputer Bapak, kan komputer Bapak kalau komputer yang canggih antivirusnya sekarang dia dianggap virus patch file ya. Oke, sampai ketemu nanti, kita tutup dulu sebentar Bapak Ibu ya. Terima kasih, kita istirahat dulu. Silakan yang mau sholat asar silakan. Oke, sampai ketemu sekitar 10 sampai 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
strategi risknya. Jadi kalaupun itu bisa dijadikan dasar yang selama ini kita lakukan itu tadi, pertama kan kita waktu melihatnya pakai Altman. Altman itu kan keluar skor ya Bu ya. Di atas 2 dia itu kategorinya sehat. Bawah 1 kategorinya makanya saya coba tambahkan cash flow, karena cash flow ini kalau untuk perusahaan itu kan untuk melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan itu membiayai operasionalnya, termasuk membiayai atau membayar utang-utangnya. Terus dari mana dia membayarnya kan dilihatnya dari situ. Nah, terutama dilihatnya dari cash flow from operasional. Nanti kalau dia operasionalnya menghasilkan cash flow-nya itu adalah positif, berarti dari operasinya aja dia mampu. Terus yang kedua dari audit, opini auditnya seperti apa, yang ketiga dari interest coverage ratio, jadi kemampuan dia ya, dan bunganya itu mampu dia tutupi dengan usahanya, jadi tidak meminjam dari tempat lain lagi. Nah, ini rencananya itu waktu bayangan saya ini mungkin sama, saya akan coba jadikan Alman yang tadi ada 5 ditambah 3 variabel itu akan menjadikan sebuah skor nih. Skornya itu akan saya dapatkan skor, misal skor 1 atau yang paling tinggi lah skor 5 atau skor 5 saya skor 4, ya ini skor 4 tentunya hanya renegosiasi, ternyata di dunia nyatanya skor 3 perlu rescheduling, seperti itu sih. Kalau dalam penelitian itu tuh nggak bisa Pak digabungkan gitu gitu. Ya. Jadi satu variabel berapa variabel bisa dilengkapi yang lain nggak bisa Pak. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kalau kita bicara Alman yang ada yang terbenak dari orang atau kita akademisi itu pasti adalah bicara tentang hutang kan gitu ya. Pasti bicara tentang hutang, tadi aset dan segala macam gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau penelitian itu Pak lebih ke sebenarnya itu pengaruh X ke Y gitu loh Pak. Kalau tadi strategi restruktur ini belum ada jelas pengukurannya apa dan dia bisa dipengaruhi oleh debt ataupun tidak, itu kan yang harus dicari dulu nih Pak. Apakah contoh nggak misalnya, apakah cash flow bisa mempengaruhi strategi restrukturisasi? Bisa nggak Pak Estu? Bisa. Oke, nggak masalah. Makanya saya bilang kalau memang bisa audit dan investasi,
berarti variabel Y Bapak nggak apa-apa, tetap aja strategi restrukturisasi. Yang Ya kan? yang gedenya aja ya. Yang gedenya aja, yang kecil-kecil ini ditutup aja Pak, nggak usah dikeluarin. Ya. Terus, oke, nggak apa-apa Pak. Nanti pengukurannya saya rasa boleh menggunakan dari 4 ini tadi Pak. Jadi Bapak bisa pilih aja. Kenapa Bapak pilih itu? Menurut saya ya, kalau belum dapat. Nanti cari aja referensi jurnal tentang strategi restrukturisasi yang menggunakan salah satu ini tadi, apa rescheduling atau apa, ya Pak ya? Yang mana Bapak pilih nanti. Untuk jadikan justifikasi aja nanti, ya. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya, ini tingkat kesulitan ini variabel apa nih Pak Bapak taruh di tengah? Nah, saya awalnya tadi itu ini hasil skornya yang akan menentukan strateginya, Bu. Nah, itu nggak bisa dijadikan di tengah Pak. Oh gitu ya. Itu yang harus Bapak uraikan nanti di narasi. Nah, jadi kalau Pak S tuh mau itu dijadikan variabel mediasi. Tadi makanya saya bilang, oh Pak S tuh udah beres nih kan, ada variabel mediasi kan. Kira-kira bisa nggak tingkat kesulitan keuangan ini dijadikan variabel mediasi? Coba secara logika dulu kita berpikir sebelum kita cari referensi atau teori yang ada. Apakah misalnya ya cash flow yang tinggi, tingkat kesulitan keuangannya juga tinggi, sehingga susah untuk dibikin strategi restrukturisasi. Misalnya gitu Pak. Iya. Nah, alurnya gitu, coba dulu berpikir seperti itu. Logikanya masuk nggak kalau tingkat kesulitan keuangan ini kita jadikan dia variabel mediasi? Kira-kira. Bangun logikanya dulu Pak. Kalau kira-kira logikanya nggak masuk, apa kira-kira di tengah ini yang bisa kita jadikan variabel mediasi? Apakah tadi komplaints itu tadi bisa nggak kira-kira? Jadi tingginya hutang karena ada tingginya komplain. Misalnya tadi Pak ya, misalnya saya nggak paham nih Pak itu punya gimana. Sehingga strategi restrukturisasi juga tinggi misalnya atau rendah. Gimana Pak? Oke. Nah jadi Pak itu harus. Nah, yang ini tadi itu kan bayangan saya yang ada hasil dari variabel itu jadinya jadi susah juga ya, karena variabel ini akan menghasilkan tingkat kesulitan gitu loh. Iya. Nah itu tadi kan susah kan jadinya Pak S itu kan. Jadi kalau Pak S itu mungkin menjelaskan gambarannya sih saya udah nangkep gitu. Pak S itu tuh maunya kemana kan. Cuman ada yang bisa mengungkapkan seperti itu kayak Pak S itu, ada yang orang yang tidak bisa menggambarkan gitu Pak S ya. Nah ini ada yang bisa menggambarkan tapi tidak bisa menjelaskan dari gambar tersebut gitu loh. Nah sebenarnya yang kalimat-kalimat Pak S jelaskan tadi itu bisa kita munculkan di narasi. Tapi kita harus jelas dulu nih variabel. Kalau variabel X1, X2, 3, dan 4 ini sudah oke, dan Y-nya sudah oke, strategi restrukturisasi sudah oke, tinggal Pak S itu mikirkan apa nih di tengah. Mediasinya apa? Kira-kira. Atau mau pakai variabel moderasi, kira-kira apa yang bisa memperkuat hubungan variabel X ke variabel Y jika ditambahkan variabel moderasi. Jadi dia semakin memperkuat sehingga strategi restrukturisasi ini juga semakin bagus. Apa kira-kira? Itu yang harus Pak S itu kemukakan, karena nanti di ujian dasar sekali yang akan ditanya adalah model penelitiannya apa. Gitu Pak. Oke, ya. Ya. Saya cari dulu Pak. Coba sebelum nanti jauh diumpuk sama penguji, harus ganti semuanya. Pokoknya intinya Pak S itu kita sudah oke, Y-nya kita sudah oke, cari dulu tengahnya apakah moderasi, apakah mediasi. Apa yang berhubungan dengan itu? Misalnya Bu Julia saya taruh di tengah ukuran perusahaan, bisa nggak? Coba dimainkan dulu dengan narasi logika. Apakah hutang yang tinggi, saya nggak tahu ya, kita masih bicara hutang nih, misalnya cash flow. Apakah cash flow yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap strategi, bisa nggak dimediasi oleh ukuran perusahaan? Oh, kalau ukuran perusahaannya besar sih dengan pengaruh dari cash flow, misalnya gitu Pak. Iya. Nah, coba bangun logikanya gitu. Tapi ada juga teori yang menjelaskan bahwasanya untuk perusahaan itu tidak dilihat dari besar dan kecilnya ukuran perusahaan. Kan ada ya Pak ya. Nah, kita tidak bisa melihat returnnya perusahaan itu kan tidak dilihat dari besarnya perusahaan atau kecilnya perusahaan. Ada teori Betul. Ya. Jadi
maksudnya nggak ada ketetapan yang bilang perusahaan besar returnnya besar, nggak ada yang begitu. Nah jadi makanya coba setelah teman-teman bangun logika, baru teman-teman iya masuk. Itu pasti ada Pak penelitiannya, percaya sama saya. Kalau logikanya masuk, variabelnya memang berpengaruh, itu pasti ada Pak. Gitu pasti. Ya. Siap. Iya, Bu. Nanti coba cari lagi Pak Estu, nanti kita zoom lagi mungkin hari apa yang teman-teman minggu depan gak sibuk. Kita pokoknya punya PR seminggu ini ya Pak Estu ya. Saya sudah membanggakan Pak Anda Pak Estu nih kemana-mana di rapat saya bilang mahasiswa saya ujian. Jadi ayo ya luangkan sedikit waktu ya untuk kita ngejar prelim ya tanggal 6 September ya. Itu. Siap. Ya, Bu. Ya, Pak Estu ya, Insya Allah kalau ada ketemu yang nanti, ya. ya kalau ada yang nggak dipahami boleh nanti saya dijawab. Oke. Ya. Untuk disertasi saya mungkin nanti sampai rumah ya saya kirim Pak ya, soalnya baterai laptop sudah low gini ya. Sampai rumah nanti saya kirim. Tolong saya diingatkan lagi nanti ya contoh penelitian atau disertasi saya ya. Oke, saya rasa ya boleh siapa ya. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, soalnya baterai saya juga sudah mulai low ya. Terima kasih. Saya sama Pak Estu lanjut terus ya. Anda sama Pak Ahmad, terima kasih sudah ikut berdiskusi sama kita hari ini. Terima kasih Bu dosen. Selamat sore.